Pemirsa, kita akan lihat ini adalah timeline dari obstruction of justice atau kasus perintangan penyidikan 7 Juli. Anda lihat kemudian juga apa yang terjadi pada pukul 17:22 petang pada tanggal 7 Juli. Sambo menelpon Hendra, kemudian datang ke Duren 3 untuk bisa memberikan instruksinya. Kita lihat ini dua sosok juga yang menjadi terdakwa dalam kasus ini. Nah, kita lihat apa kemudian yang didapatkan atau informasi perintah instruksi yang didapatkan oleh Hendra. Kemudian juga ambulans datang untuk membawa jasad Yosua ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati pada tanggal 7 Juli pukul 19.30 malam. Kemudian Hendra menelpon Agus Nurpatria untuk segera ke kantor untuk mengklarifikasi pernyataan Eliezer, Kuatmaruf, dan Ricky Rizal pada tanggal 7 Juli juga. Kemudian 2 hari setelahnya 9 Juli pukul 7:30 pagi, Sambo menelpon Hendra meminta pemeriksaan saksi-saksi di Biro Paminal dan dilakukan pemeriksaan CCTV di Kompleks Duren 3. Ini instruksi terkait juga dengan CCTV. Nah, Hendra kemudian menelpon Ari Cahya Nugraha alias Acai untuk melakukan penyisiran, namun karena Acai sedang di Bali ia menugaskan Irfan Widianto. Ini pada tanggal 9 Juli. Kemudian Irfan melaporkan ada 20 CCTV di lokasi yang kemudian diteruskan Agus Nurpatria kepada Hendra. Pada tanggal 9 Juli, Hendra memerintahkan Agus untuk mengambil CCTV penting saja yang dilaksanakan Irfan, termasuk mengambil DVR CCTV di pos Satpam dan mengganti dengan yang baru. Hendra meminta Arif Rahman untuk membuat folder file pelecehan terhadap Putri Chandrawati. Kemudian Arif bersama Cuk Putranto dan Rifaizal bertemu penyidik di Satreskrim Polres Jakarta Selatan menyampaikan perintah Sambo dan Hendra Kurniawan. Sambo marah kepada Cuk karena menyerahkan CCTV Duren 3 ke Polres Jaksel dan Cuk kemudian mengambil CCTV dari penyidik melalui Rifaizal. Ini pada tanggal 11 Juli. Kemudian pada tanggal 12 Sambo menelpon Cuk untuk menghadap ke Duren 3 dan setelahnya Cuk meminta Baikuni Wibowo untuk menyalin dan melihat isi DVR CCTV. Anda bisa tahu sekarang apa yang menjadi peran dari Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo. Dua orang terdakwa dalam kasus ini yang juga kita bahas pada malam hari ini. Baikuni, Cuk, Ridwan Soplani, dan Arif Rahman melihat isi CCTV dan menyaksikan Yosua masih hidup di pukul 17:10 sampai 17:11 tadi. Arif kemudian menelpon Hendra untuk melaporkan temuan di rekaman CCTV. Pada tanggal 13, Hendra mengajak Arif menghadap Sambo untuk melaporkan temuan di CCTV. Kemudian Sambo marah dan menanyakan loyalitas keduanya. Arif bertemu Cuk dan Baikuni untuk memintanya menghapus file di laptop dan flash disk sesuai perintah Sambo. Pemirsa, Anda sudah lihat tadi dari hari ke hari, dari mulai tanggal 7 Juli hingga yang terakhir data yang kami sampaikan, apa saja yang menjadi perintah Sambo kepada bawahannya, yang kemudian diturunkan lagi kepada bawahannya lagi, dan apa yang dilaksanakan. Kemudian seperti apa timeline, kemudian juga apa yang dilakukan, termasuk juga dengan penghilangan CCTV, melihat di CCTV tersebut. Mas Febri, kalau tadi Mas Febri katakan sebelum jeda ini Mas, apakah tadi dengan uraian yang kami sampaikan, artinya Baikuni dan Cuk ini sebenarnya mengetahui bahwa perintah yang ia dapatkan ini adalah perintah yang memenuhi unsur perbuatan melawan hukum, Mas? Baik, Mbak Putri. Tentunya saya berpendapat bahwa itu sangat mereka ketahui bahwa perintah yang dilakukan ataupun disampaikan oleh Pak Ferdy Sambo ini sudah jelas-jelas melanggar hukum. Karena mereka sudah mengambil dan melihat CCTV almarhum masih hidup waktu CCTV itu disalin. Kemudian mereka juga mengetahui ada pembunuhan ataupun tembak-menembak di rumah tersebut. Seharusnya sebagai penegak hukum, mereka harus responsif mempertanyakan kenapa kok bisa terjadi seperti ini. Bukan malah mengaminkan walaupun dikatakan ada loyalitas. Di sini saya melihat mereka seperti pejabat yang keblinger, tidak mengerti aturan, tidak mengerti terkait integritas sebagai seorang penegak hukum. Namun justru malah karena rasa tidak enak, mereka menjadi bodoh semuanya.
karena rasa tidak enak tersebut. Nggak, akhirnya mereka sekarang harus menghadapi masalah hukum. Jangan lupa bahwa kita harus tekankan pasal 52, seorang pejabat yang melakukan suatu hal karena jabatannya itu bisa dihukum ditambah 1/3. Itu harusnya mereka ingat tentang hal tersebut. Namun di sini saya lihat antara Cuk Putranto dan Baikuni ketika sudah mengetahui hal tersebut mengaminkan saja apa yang menjadi permintaan dari Pak Sambo, bukan melaporkan ke ke Baris Krim Polri yang seharusnya menangani hal tersebut begitu. Baik, baik. Karena memang Mas Febri dan juga pemirsa ini penting sekali untuk kita bahas. Saya tanyakan juga kepada para narasumber karena dalam kasus ini, kasus perintangan penyidikan ini, bahwa unsur ataupun juga hal memenuhi perintah atasan ini menjadi hal yang begitu penting, Pak. Termasuk juga untuk menentukan hakim mengambil ataupun juga membuat keputusan. Apakah ia mengetahui perintah yang diberikannya itu melawan hukum atau memenuhi unsur pidana, atau hanya memang menjalankan perintah saja tanpa tahu apa maksud ataupun juga apa tujuan dari perintah itu. Karena sepertinya mereka semua ini para terdakwa yang menjadi terdakwa dalam kasus perintangan penyidikan berlindungnya semua di situ, Pak. Berlindung bahwa ini adalah semata-mata perintah atasan dan ia juga semata-mata menjalankannya. Pak Kudri. Ya, ini pertama-tama mesti diklarifikasi dulu ya Mbak Putri ya. Mengenai hal ini ya, saya tahu ini kan kita baru di studio ini ya. Okay. Ya jadi jangan ada kesan saya menjadi pembela gitu, bukan. Betul. Ya, jadi tapi karena itu spontan apa yang saya ini kan gitu ya. Nah, pertama-tama ya, di dalam suatu kerumusan tindak pidana, kalau ada aspek hukum lain, maka biasanya ya hukum yang lain itu diselesaikan. Misalnya masalah persengketaan tanah. Ya kan, orang dianggap mengambil atau menggelapkan tanah. Nah, jadi kan di dalam banyak putusan dan di dalam perkap juga peraturan kepala kepolisian, kalau ada sengketa tanah maka selesaikan dulu permasalahan hak, alas hak itu apakah melalui mekanisme peradilan perdata atau peradilan tun. Nah, jadi di dalam konsep ini dikenal teori namanya hukum pidana itu ultimum remedium. Jadi ultimum remedium artinya adalah ini puncaknya. Ya, hukum pidana itu dia hanya terakhir, ultimum remedium. Jadi diselesaikan dulu aspek-aspek hukum yang lain. Apakah keberatan itu? Ini tun. Ini yang mana yang harus diselesaikan dulu? Ya, ini tunnya. Ini kan ada hubungan atasan bawahan ya antara Baikuni dengan atasannya, ya kan? Itu di dalam kacamata hukum administrasi ini termasuk merupakan domainnya hukum administrasi pemerintahan. Nah, kalau dibilang ini perintahnya melanggar kewenangan atau tidak, itu kan penasihat hukumnya ini minta diuji dulu secara administratifnya dia betul nggak. Kalau misalnya dia secara menurut SOP dan menurut ketentuan internal yang ada di Polri dia nggak misalnya disalahkan karena di bawahan itu dia tidak mempunyai hak untuk menguji kewenangan atasannya. Kita tahu di dalam hukum acara pidana itu banyak diskresi ya, kebijakan. Jadi di dalam ini memang sulit ya. Berarti ini kesalahan prosedur, Pak, diselesaikan. Nah, ini ya diselesai. Karena itu kan permintaannya penasihat hukumnya terdakwa Baikuni agak berbeda. Dia bukan meminta membatalkan. Ini di hold dulu, ditunda. Betul. Ya. Jadi ditunda dulu ya, apakah unsur penyalahgunaan wewenangnya itu ada ya, karena untuk menguji kewenangan administrasi pemerintahan itu bukan kewenangannya, bukan domainnya hakim pidana. Betul. Itu adalah domainnya hakim administrasi pemerintahan. Di PT UN tadi itu. Di PT UN diselesaikan dulu di PT UN. Kalau menurut hakim PT UN enggak, itu enggak sah ya. Atau misalnya sah, kalau misalnya sah dia kan melaksanakan perintah atasannya. Jadi dalam konteks hukum administrasi pemerintahan. Jadi memang publik ini juga banyak rekan-rekan sama ahli hukum pidana itu ini mempertentangkan pasal 51 KUHP. Jadi orang yang melaksanakan perintah jabatan tidak dihukum, bukan itu. Kita nggak berbicara pasal 51 KUHP. Kita bicara hubungan internal mereka dulu. Ya.
Artinya Ya. harus diuji dulu. Apakah betul perintah diuji. itu semata-mata perintah dan itu diuji di Ya. PT UN kan Pak? Ya, jadi Artinya memang ada kesalahan prosedur seperti ini atau kenapa kok di Loh, iya kalau misalnya bawahannya mengikuti perintahan atasannya, ya kan, nggak bisa ini kan dalam konteks hukuman administrasi pemerintahan, bukan konteks misalnya bukan konteks pidana. Kalau misalnya dalam kasusnya Eliezer itu memang kita nggak bisa lagi pemerintahan. Dia tahu membunuh orang itu kan pasti pidana. Tapi kalau di dalam dia mengikuti perintah, coba amankan ini, coba rekam ini, itu kan dalam konteks memang tugasnya dia untuk di bagian kayak begini. Nah, nanti kan diuji gitu loh. Jadi kan begini, kita ini menginginkan keadilan. Keadilan itu bukan hanya kepada pihak korban, tapi kan keadilan juga dilihat daripada pelakunya. Kalau misalnya pelakunya dia tidak mempunyai criminal intention, ya tidak mempunyai keinginan atau misalnya dibilang mens rea, ya jadi criminal intention mens rea itu, ya kan nggak bisa juga orang misalnya harus dihukum karena dia kan memang nggak mempunyai niat untuk menghukum ini, gitu. Semata-mata karena dia melaksanakan perintah atasannya gitu loh. Dia nggak tahu urusan apa ini sebenarnya gitu. Berarti Pak, ada kemungkinan bahwa nanti kemudian saat kita mendengar keputusan hakim ini mungkin saja bisa mengabulkan permintaan dari kuasa hukum. Nah, jadi kami juga mengharapkan ya dari kalangan akademisi itu nanti hakim dalam memberikan putusan sela, dia bukan hanya kewenangan tolak atau terima, tapi harus memberikan alasannya, ya, legal argumentationnya itu apa gitu loh. Kan kita mau menuju ke hukum yang ini dan mesti dipahami juga ya. KUHP itu disahkan pada tahun 1981. Sedangkan sekarang kita dalam suasana yang mengakui hak asasi manusia. Jadi mestinya ketentuan-ketentuan yang dibuat sebelum perubahan konstitusi mesti dibaca di dalam konstitusi. Tapi mestinya ini memang kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tetapi salah satu fungsi hakim menurut undang-undang kehakiman, hakim itu wajib untuk mengembangkan itu ya. Dia harus mengikuti rasa keadilan dan yang tumbuh di masyarakat gitu. Termasuk pemikiran-pemikiran yang ada di kampus. Dia mesti mengadopsi. Kalau misalnya ini jadi yang tadi saya dari awal ini pembicaraan kan hukum acara pidana itu ada dua tipe ya. Yang lama itu ya crime control model itu kan udah nggak banyak diakui. Yang sekarang diakui itu adalah due process model. Artinya semua hak orang itu harus dilindungi. Baik Pak Kudri, nanti kita akan dengarkan artinya bagaimana putusan hakim mengenai hal ini. Ini juga menjadi penentu. Terakhir mungkin ada pendapat terakhir ataupun juga penutup dari Mas Febri. Silakan Mas Febri. Baik Mbak Putri, pendapat saya terkait perkara ini tentunya kita masyarakat Indonesia itu sering mendengar namanya fiksi hukum. Semua orang dianggap tahu hukum. Jadi tidak berdasar ketika kita melandaskan bahwa seseorang tersebut karena melakukan perintah daripada pimpinan serta-merta dia harus lakukan. Sekarang apa yang mau diuji secara PT UN ketika instruksi tersebut secara lisan? Yang mau saya garis bawahi di sini adalah para pelakunya ini bukan orang-orang biasa, namun orang-orang yang berpendidikan tinggi, menjadi perwira tinggi, yang tentunya mengenyam bangku pendidikan yang tidak main-main kan seperti itu. Ketika ada perintah, sebuah perintah yang mereka sudah ketahui bahwa itu adalah sebuah tindak pidana karena ada orang mati, kita pun wajib ketika melihat seseorang yang tergeletak di pinggir jalan itu melaporkan ke pihak yang berwajib. Kok ini yang berwajib malah melakukan hal-hal di luar nalar kan seperti itu. Jadi fiksi hukum ini jangan dikesampingkan ketika para terdakwa ini sudah didakwa di persidangan, mereka harus jujur dalam persidangan. Kenapa saya melakukan hal tersebut? Apakah betul karena rasa takut atau memang karena rasa tidak enak pada pimpinan? Ketika mereka mengatakan rasa tidak enak, disitulah konsekuensi hukumnya. Kenapa sebagai penegak hukum kamu tidak taat dengan hukum? Karena pedoman mereka adalah undang-undang. Mereka adalah bukan sebagai militer, tapi mereka sipil yang memiliki diskresi untuk membantah atasannya.
Baik. Gitu Mbak Putri. Baik Mas Febri. Mas Febri terima kasih sudah meluangkan waktunya memberikan pendapat ini kepada kami. Pak Kudri juga terima kasih Pak Kudri sudah mengedukasi kita sebenarnya bagaimana tentunya terkaitannya peristiwa ini dengan hukum pidana. Tapi sedikit ya Mbak Putri ya, Singkat supaya saja mungkin Pak Kudri. ya, jadi ini apa yang saya sampaikan ini, saya bukan melakukan berpihak kepada ini. Jadi dari sisi ilmu pengetahuan pidana itu saya katakan make sense, bisa masukkan. Baik. Jadi bukan saya berpihak kepada salah satu pihak ini, tapi saya katakan bahwa apa yang argumentasi hukum yang disampaikan oleh pengacaranya Baikuni itu berbeda dengan pengacara yang lain. Baik Pak Kudri, kami pahami betul Pak Kudri tidak membela salah satu terdakwa dalam kasus ini, tapi hanya mendudukan sesuai porsinya melihat dari bagaimana hukum pidana ini melihatnya. Terima kasih. Hukum pidana dalam perkembangan. Baik, terima kasih Pak Kudri sudah meluangkan waktu juga untuk bisa memberikan pandangannya mengenai hal ini. Pemirsa, setelah jeda kami akan ajak Anda untuk bisa mengenal lebih dekat sosok Susi, asisten rumah tangga keluarga Ferdy Sambo yang memang belakangan ini menjadi buah bibir karena keterangan-keterangan yang disampaikannya pada proses persidangan. Nanti kita akan mendengarkan cerita dari Bapak Kujayani Tamsil yang merupakan suami dari Susi. Apakah Susi ini pernah menceritakan segala macam hal mengenai keluarga majikannya, yaitu keluarga Ferdy Sambo, kepada keluarga ataupun juga kepada suaminya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Sepertinya Pak Kujayani Tamsil juga sudah bersiap-siap nanti untuk bisa bercerita kepada kita. Tapi tahan dulu pemirsa, tetaplah Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.